إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, alhamdulillah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, para jamaah Masjid Ar-Raudhah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa dalam menjalankan kehidupan kita diperintah oleh Allah mempunyai akhlak yang mulia. Di antara akhlak perilaku yang baik adalah dan mempunyai keutamaan yang hebat, yaitu menutup aib orang lain. Sebab kita dalam kehidupan ini sedang mengumpulkan poin-poin kebaikan kita, poin-poin hasanah, supaya kita kembali di akhirat nanti dengan tanpa ada permasalahan dengan seorang hamba pun. Supaya termasuk akhlak yang mulia adalah ketika kita mau tidur, kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya, kita minta maaf dan juga kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak ada dendam. Kalau seseorang dia dalam keadaan membicarakan ataupun menjatuhkan kehormatan orang lain, ini dikhawatirkan dia menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Contohnya dalam hadis Imam Ahmad, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, di sini kehidupan alam kubur sudah dibahas belum, Pak? Dan belum ya? Sudah. Dan maksudnya? Belum. Ini materi kalian beri ya, Pak? Saya materi ini. Kadang lupa itu. Baik. Nabi bertanya kepada para sahabat, hal tadruna manil muflis? Kalian tahu tidak siapa itu orang yang bangkrut, bankrupt? Orang yang bangkrut itu siapa? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina, wahai Rasul, orang yang bangkrut adalah di tengah-tengah kami orang yang man la dirham, orang yang tidak punya harta, wala mata, tidak punya kebendaan, itu orang bangkrut. Kemudian Nabi bersabda, bangkrut bukan seperti itu nanti di akhirat, tapi bangkrut adalah
Innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, yaitu man ya'ti yaumal qiyamah, seseorang yang datang pada hari kiamat, bisyamin, dengan segudang pahala puasa, wasolatin, pahala salat, wazakatin, pahala zakat, tetapi wayati qadsyatan irdahada, dia berangkat ke sana udah menjatuhkan daripada kehormatan orang ini, wa qadhafa hada, memfitnah orang ini, ya, atau memfitnah seseorang, wa akala mala hada, telah memakan secara batil harta orang lain. Itu namanya bangkrut orang yang di dunia, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain, memfitnah begini begitu, memakan harta orang lain tanpa cara yang benar. Fayuq'ad fayaqtasu hada min hasanati, maka di majelis pengadilan Allah Ta'ala dia akan didudukkan, diambil kebaikan-kebaikan dia, puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, diambil, diberikan untuk orang yang diomongin, untuk orang yang dijelek-jelekin, untuk orang yang dizolimin. Fa'in faniyat, kalau kebaikan orang yang menjatuhkan kehormatan orang lain di dunia itu udah habis, kebaikannya diambil untuk orang yang dizalimi ini, maka kata Nabi, keburukan dia, dosa-dosa dia diambil gantian untuk orang ini. Itu namanya bangkrut, ya. Jadi hadirin, termasuk penyempurna daripada pengumpulan ibadah, pahala dan kebaikan kita itu tidak membicarakan kejelekan orang. Si A pernah mencuri, udah ketangkep, udah diadili, ataupun orang itu sudah bertobat, masih kita bicarain, emang sih dasar keturunan maling, emang ngomong begitu enak hadirin, tapi itu jadi dosa nanti. Jadi amalan kita habis seperti kayu bakar, seperti kayu dimakan api, seperti itu amalan kita habis. Makanya Allah ingatkan kita dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada sangka buruk. Ya, daripada prasangka ini atau sangka buruk itu dilarang oleh agama. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian daripada persangkaan buruk itu adalah dosa. Sangka buruk aja dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari daripada kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian membicarakan keburukan orang lain, ya, di hadapan yang lainnya, kecuali seseorang yang membicarakannya itu dia ingin mencari solusi, itu diperbolehkan. Hadirin, ada beberapa syarat boleh membicarakan orang lain. Ya, syarat bolehnya membicarakan orang lain atau keburukan orang lain. Yang pertama, ya, syarat yang bolehnya membicarakan keburukan orang lain, yang pertama adalah untuk mengingatkan untuk mengingatkan orang lain supaya tidak berbuat seperti itu. Yang kedua, untuk mencari solusi yang harus disebutkan namanya. Untuk mencari solusi supaya dia tidak berbuat perkara yang buruk itu lagi.
Kemudian yang ketiga, boleh membicarakan seorang bila seseorang yang dibicarakan itu ya tidak malu dalam berbuat dosanya secara terang-terangan. Atau secara terang-terangan. Ada orang berbuat dosa tanpa malu itu. Nah, kalau itu kata Nabi, la ghibata liman la haya'a lahu. Diomongin orang yang berbuat dosa terang-terangan, membanggakan dosanya, itu tidak ada ghibah. Artinya halal untuk diomongin. Ya. Orang yang contohnya di medsos dia berani pamer aurat, itu diomongin tidak berdosa. Kenapa? Karena dia berbangga dengan perbuatan dosa. Baik, hadirin. Jadi seumpamanya ada orang yang dia ketahuan nih, dia maksud gini, pribadi dia itu kalau kumpul-kumpul, contohnya dalam arisan keluarga ataupun apa itu acara pertemuan warga gitu, selalu aja ada benda yang hilang. Ternyata udah sekali dua kali itu diingetin, orangnya ketangkep, masih aja seperti itu. Nah, ini untuk diomongin supaya orang lain tidak terkena kuburkan dia, itu tidak apa. Kecuali kalau orang itu sudah bertobat. Dan kita hanya mampu untuk menilai seorang dari zahirnya. Contohnya seperti bandar narkoba yang dihukum mati. Ya, itu kita pandang zahirnya aja. Ketika sebelum dieksekusi ditembak, kan dia bertobat itu. Si Freddy Budiman contohnya. Kita memandang zahirnya, dia sholat tahajud, dia baca Quran, dia hafal, dia menghafal Quran, dia puasa Senin Kamis, enggak tinggal di penjaranya sebelum dia ditembak. Ketika diwawancara sudah pakai peci, sudah jenggotan, pakai gamis terus. Sebelum ditembak pun dia minta waktu untuk sholat 2 rakaat terakhir. Dan tolong tembak saya dengan ucapan la ilaha illallah. Kita pandang zahirnya. Nah, kuburkan dia jadi gembong narkoba, itu nggak usah dibicarakan lagi. Dan nggak boleh kasakusuk, wala tajassasu. Kasakusuknya apa? Allah, dia pura-pura aja tuh supaya nggak boleh. Jadi kita harus memandang daripada masalah ini dari zahirnya. Jadi orang yang bangkrut itu orang yang dia melukai, mencacati daripada kehormatan orang lain, memfitnah si anu, mengambil harta secara batil. Itu kalau nggak minta maaf di dunia, habis pahala. Sholatnya, puasanya, zakat, haji, umrohnya habis, diambil untuk orang yang dizolimi. Kalau kebaikan dia udah habis, maka dosa-dosa itu diambil kan. Masya Allah. Ya. Kita sedang mempersiapkan ini sebaik-baiknya supaya kehidupan abadi kita udah nggak ada masalah dengan Allah dan hamba Allah. Alhamdulillah nih kita dengan Allah udah baik-baik, udah rajin sholat, rajin puasa, sunnah, rajin ke masjid. Tapi dengan hamba Allah, ya. Makanya seseorang yang memangku jabatan itu harus betul ekstra banyak menangis malam hari. Harus betul-betul dia punya pendamping-pendamping yang mau menasehatinya dari para ulama saleh. Kira-kira perbuatan saya ini benar tidak? Saking takutnya tuh Sayyidina Umar bin Khattab dengan permintaan pertanggungjawaban di akhirat, beliau keliling-keliling setiap malam untuk melihat warganya seperti apa. Kira-kira saya ada menzolimi enggak dengan
keputusan-keputusan saya, kebijakan-kebijakan saya. Misalnya kita tahu ketika beliau mendengar pembicaraan seorang ibu-ibu sepuh dengan anak-anaknya yang dia rebus batu yang direbus. Didengar ternyata nggak ada gandum di rumah. Saking takutnya Presiden Umar bin Khattab pulang ke kantor artinya kerjanya, dari Baitul Mal, dari kas negara diambil gandum. Yang ajudannya namanya Aslam, ya Aslam anak muda. Beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, biar saya yang bawa saja di sini. Letakkan gandum ini. Tuan sudah usia 60 tahun sekian. Kata Umar bin Khattab, kalau kamu bisa membawakan gandum ini di dunia, apakah kamu bisa membawakan memikul dosa saya di akhirat? Udah, kamu bawa, angkat, letakkan di punggung saya, kata Umar bin Khattab. Beliau bawa. Apalagi Sayyidina Abu Bakar, selama bertugas sebagai penentu kebijakan, sebelum beliau meninggal, itu hartanya dikembalikan semua itu. Yang beliau dapat gaji dari kas negara itu. Saking takutnya siapa? Jadi hadirin, coba kita lihat hadisnya, bahwa di antaranya juga ada dalam ayatnya dulu deh, surat An-Nur. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang dia suka untuk menyebarkan berita-berita tentang kisah yang keji, kisah yang memalukan, dibicarakan lagi. Di tengah-tengah orang beriman, dia masih membicarakan kejelekan-kejelekan, diancam oleh Allah, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adalah siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Apalagi menuduh dulu ada kisah namanya hadisul ifki, tentang pembicaraan di tengah kota Madinah bahwa Aisyah berzina dengan Sofwan. Perkara sangat mengerikan itu, Pak. Sangat keji tuduhan ini. Ketika Aisyah bersama Nabi dalam keadaan satu safarnya, iring-iringan dengan para sahabat, ya, Aisyah minta izin untuk waktu di perjalanan kan nggak ada toilet, gitu. Bukan kayak sekarang ada rest area bagus-bagus. Bahkan kita keluar dari Gering Wisata nih, saya baru sadar ada rest area baru di situ kan. 1 kilometer aja. Kita main enak zaman sekarang. Zaman dulu Aisyah mau buang air. Akhirnya diantar oleh Nabi, terus jarak berapa meter, kemudian beliau ke tepian daripada semak-semak ya, di perjalanan. Selesai, ketika sudah kembali ke ontaknya, Aisyah kehilangan daripada kalungnya itu. Aduh, apa ya, kalungnya itu beliau menyangka kesana, akhirnya beliau balik lagi itu. Yang mana Rasulullah menyangka Aisyah sudah berada di ontaknya, dan ontaknya tertutup, ada penutupnya saat itu, namanya haudaj. Itu fasilitas kendaraan terbaik saat itu, yang ontak ada penutupnya. Baginda Nabi SAW tidak menyangka kalau Aisyah itu pergi lagi yang tanpa izin untuk mengambil mengambil kalung yang ketinggalan tadi. Akhirnya ya sudah, Rasul komandokan berjalan iring-iringan. Yang mana Rasul menyangka sudah ada di atas ontaknya yang tertutup itu. Ontak tapi ada kayak semacam penutup. Sudah berjalan, Aisyah sudah dapat kalungnya dan beliau balik lagi, ternyata pasukan udah nggak ada. Dan sistem daripada pasukan umat Islam saat itu, di belakangnya itu ada yang namanya orang-orang sweeping. Dikhawatirkan nanti ada tombak yang ketinggalan, ya kan? Ada anak panah yang ketinggalan, ada yang sweeping. Nah, yang sweeping ini namanya Sofwan. Akhirnya Aisyah ketika di tempat Rasul berhenti tadi nggak ada pasukan, nggak ada Nabi, beliau standby di situ, ya sambil beliau rebahan begitu, duduk. Kemudian karena Sofwan tugasnya adalah sweeping, untuk membersihkan, untuk mengambil benda-benda yang kemungkinan ada
tercecer, terjatuh gitu. Akhirnya beliau melihat Aisyah dalam keadaan tertidur, ya. Dan Aisyah waktu itu cadarnya terbuka, sehingga Sofwan mengetahui ini adalah Aisyah karena dari masa kecilnya Aisyah yang seketika belum pakai cadar waktu. Dan Sofwan tidak bicara apa-apa, beliau cuma berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Didengar oleh Aisyah. Karena Aisyah baru tertidur, beliau tutup lagi cadarnya, barulah Aisyah diperintahkan untuk, wahai ummul mukminin, silakan naik ke atas ontakku, nanti dijaring. Sofwan bawa tuh. Nah ini yang akhirnya menjadi tuduhan. Sampai Rasulullah pun 40 hari 40 malam menunggu masalah ini. Dan wahyu dari Allah tentang terbebasnya Aisyah dari fitnah. Akhirnya turun ayat ini. Yang dalam surat An-Nur awal-awal itu bahwa Aisyah adalah bebas daripada tuduhan ini. Ini juga surat An-Nur ini yang nanti ada kaitannya dengan surat An-Nur yang awal-awal tentang kebebasan Aisyah daripada tuduhan berbuat yang tidak baik. Dan itu masih dipakai kata-kata itu sampai sekarang oleh orang-orang Syiah. Kalau Bapak Ibu mendengar tuduhan mereka sangat keji sekali. Aisyah pezina, bayangin. Kita baca tuh kitab-kitab orang Syiah. Ya Allah. Makanya di masjid-masjid Syiah itu, ya, mereka selalu melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah apalagi. Dalam doa-doa orang-orang Syiah itu juga mereka berdoa, ya, supaya masukkan ke dalam neraka tuh Abu Bakar dan putrinya, Umar dan putrinya. Keji memang. Orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh terdahulu telah mendapat fitnah dari orang-orang ini. Baik, nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, hanya saja membicarakan keburukan ini, ya, ketika dia berbuat dosanya tanpa rasa malu, ya, kezolimannya yang memang betul-betul sudah di luar batas. Allah juga membuka aib orang ini dalam Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran kenapa Allah membicarakan kejelekan Fir'aun, kejelekan Qarun, kejelekan Haman, bahkan Abu Lahab pun dalam ayat yang kita hafal, tabbat yada abi lahabin wa tab, gitu ya, ma auna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh, ya, hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu kan keburukan Abu Lahab. Kenapa dibuka oleh Allah? Karena orang ini berbuat dosanya, yaitu berani, dan dia berbuat seperti itu, yaitu secara terang-terangan. Bahkan terang-terangan ini ingin mencelakakan dakwahnya Rasul, ingin membunuh Nabi, makanya dibicarakan itu oleh Allah. Qarun yang telah membunuh 70.000 bayi tidak berdosa pada masa pemerintahannya. Kurang kejam apa itu? Bayi yang lahir dibunuh. Makanya diusulkan oleh para penasihat Fir'aun, wahai Tuan Fir'aun, umpamanya engkau bunuh semua laki-laki Bani Israel, nanti susah kita mencari orang-orang untuk menjadi pekerja kita dari Bani Israel. Kalau gitu Fir'aun buat kebijakan, ya udah, tahun genap bayi yang lahir laki-laki dibunuh, tahun ganjil enggak usah dibunuh, selang-seling. Kebetulan Nabi Harun lahirnya yang pada tahun tidak dibunuh, dan Nabi Musa lahirnya pada tahun yang dibunuh. Makanya dikerjain tuh Nabi Musa. Ya, pasukan Fir'aun datang ke rumahnya ibunya Nabi Musa, yang mana ibunya udah ketakutan karena putranya ini Musa bayi lahir dalam keadaan tahun yang dibunuhnya. Akhirnya beliau berinisiatif, Allah kasih ilham, dimasukkanlah ke dalam apa? Peti kayu, diletakkan di Sungai Nil, yang nanti airnya ternyata mengalir ke pendopo Siti Asia yang sedang dirapiin sama para periasnya itu. Nah, nantilah mereka yang mengetahui itu, ibunda itu apa itu, ada kotak kecil mengalir, coba dilihat, ternyata bayi yang sangat mungil, ya, itulah Nabi Musa.
Nabi Musa selamatnya gara-gara ibunya tadi meletakkan di, itulah beliau lahirnya di tahun yang mana anak bayi dibunuh. Makanya Allah bicarakan tuh, keburukan Fir'aun dibicarakan supaya umat Islam jangan kayak begitu. Kenapa boleh dibicarakan? Karena dia berbuat dosanya terang-terangan. Jadi orang yang buat dosa terang-terangan ini tidak ada ghibah. Bahkan umat Islam diancam oleh Allah, oleh Rasulullah. Umat Islam yang berbangga dengan perbuatan dosa, tidak ada ampunan baginya. Boleh kita buka hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Bukhari, hadirin. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku, kata Nabi, mu'afa. Ini pada 5721. Ya. Maaf, ini. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku mu'afa, diampuni dosanya, kata Nabi SAW. Dimaafkan, mu'afa, maaf. Dosa umatku, kata Nabi, dimaafin itu. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dan berbangga dalam perbuatan dosa. Alah, ente baru 1 gelas aja udah kayak begitu. Aneh nih, tiap hari 2 botol. Sumpamanya begitu. Ini nggak diampuni. Ya. Baru minum segelas whisky aja, wine aja bangga. Aneh tiap hari 2 botol. Sumpamanya begitu. Itu berbangga dalam perbuatan dosa, nggak diampuni. Ya. Illal mujahirin, setiap umatku diampuni dosa kecuali mujahirin. Bapak Ibu jangan salah nyebut, bukan muhajirin, tapi mujahirin. Jangan salah sebut nih. Ada nama masjid, salah satu masjid namanya apa? Masjid Muhajirin, betul. Namanya Muhajirin itu kan nggak diampuni dosanya, kata Pak Ustadz. Bukan muhajirin, yang gak diampuni dosa, mujahirin. Oh, jangan salah sebut tuh. Jangan nyebut yang tidak diampuni dengan hak dulu. Yang tidak diampuni itu mujahirin. Mujahirin. Kalau yang muhajirin mah bagus, orang-orang yang berhijrah, hijrah dari perbuatan dosa kepada perbuatan taat, hijrah daripada perkara-perkara buruk menjadi perkara baik, hijrah dari kehidupan cinta dunia kepada cinta akhirat, hijrah daripada cinta amwal kepada cinta amal, hijrah daripada nggak pernah ke masjid jadi rajin ke masjid, itu namanya muhajirin. Kalau ini bukan pakai hak dulu tapi jim dulu, mujahirin, orang yang berbangga dalam perbuatan dosa. Coba lihat lagi. Wa innal mujahara, apa sih yang disebut dengan mujahirin itu? Ya, mujahara itu, mujahirin itu apa? Ayya'mar rajul bil laili amalan, ada seseorang buat dosa pada malam hari. Malam hari dia buat perbuatan tidak baik. Summa yusbih wa qad satarahu Allah. Besoknya Allah udah tutup aibnya itu, nggak ada yang tahu. Dia malah bilang sama teman-temannya, sama gengnya, sama kelompoknya, sama tetangganya, ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Malam saya buat gini biasa aja, nggak apa-apa. Kemana siksaan Allah, nggak ada itu. Padahal kata Nabi, wa qad bata yasturuhu rabbuh. Sungguh Allah sudah menutupi aib dia sampai paginya, nggak ada yang tahu itu. Tinggal dia beristighfar, bertobat aja itu. Dia malah wa yusbih yakshif sitrallah anhu, malah dibongkar apa-apa yang sudah Allah tutupin, dia berbangga. Ini mujahirin, nggak diampuni. Ya. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, apalagi kalau kita baca hadis yang ini nih, keutamaan yang begitu hebatnya, kata Nabi. Ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya Imam Muslim, Nabi bersabda, la yastur abdun abdan fid dunya, tidaklah seseorang menutup aib orang lain di dunia ini.
illa satarahullahu yaumal qiyamah. Pasti Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat nanti. Bayangin Pak, amal soleh kita dibentangkan begitu, ya kan? Kalau kita membuka aib orang lain, kelihatan juga aib kita itu, ya Allah. Tapi kalau kita menutup orang lain di dunia, di akhirat keburukan kita, dosa kita akan juga ditutup oleh Allah. Yang tahu cuma kita dan Allah Ta'ala, karena Allah tutupi. Sebab pengumuman di akhirat itu sangat apa? Sangat memalukan nantinya. Makanya berbuat baiklah kepada manusia. Jangan buat masalah dengan manusia. Dan ini termasuk akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Hadirin, ada tuh pada zaman Nabi seorang anak muda, dia minum khamr. Utiyan Nabi SAW birajulin qad syariba khamra. Dia minum khamr, ketahuan ini. Lalu dihukumlah oleh Nabi dengan hukum takzir. Kata Rasul, pukul dia. Ya. Akhirnya faminna ad-darib biyadi. Di antara kita ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sepatu sendalnya. Wa darib bisawbi, ada yang memukul dengan bajunya. Maka setelah selesai, ada sebagian orang yang berkata, akhzakallah, semoga Allah hinakan kamu. Kata Nabi, jangan begitu. La taqulu hakadha, jangan bilang seperti itu. Kenapa? Dia sudah mendapat hukuman. Ya, dia sudah mendapat hukuman dari aku, kata Nabi. Sudah dipukul, sudah ditakzir. Ya. Seperti yang berlaku di Aceh, ada anak muda ketahuan minuman keras, berjudi, itu dipukul. Dengan hukum Islamnya seperti itu. Nah, setelah dipukul kayak begitu, tidak boleh kamu berkata, ya, semoga Allah hinakan kamu. Ini kata-kata akhzakallah ini didengar sama telinga orang Arab ini Pak, sangat memerahkan muka mereka, katanya. Karena ini adalah kehinaan yang sebuah perkataan berupa sumpah, yaitu supaya Allah menghinakan dia di akhirat nanti. Orang Arab kalau kita bilang begini Pak, memerah muka. Akhzakallah. Kata Nabi, jangan bilang begitu. Dia udah kena hukuman, dia udah bertobat. Kata Nabi, la tu'inu ali syaitan, jangan kamu membuka pintu syaitan, ya, supaya kamu menolong syaitan dalam rangka berbuat dosa seperti ini lagi. Membicarakan atau menghinakan atau berlebihan dalam memberikan hukuman kepada orang lain. Dia sudah berikan hukum, sudah. Gitu. Jadi jangan ada persekusi dan macam-macamnya. Baik, hadirin, kalau hadis yang lain bahwa ini bahkan ditutupi aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nabi bersabda, al-muslim akhul muslim, orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. La yazlimuhu, dia tidak menzaliminya. Wala yuslimuhu, dia tidak menyerahkan kepada musuh. Ya, orang Islam, saudara orang Islam yang lain, tidak menzalimi, tidak menyerahkan kepada musuh. Ya, man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah akan bantu dia. Wa man farraja an muslimin kurbatan. Siapa yang membuat jalan kemudahan, memberikan solusi kepada kesusahan orang Islam, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang membantu orang Islam yang kesusahan, Allah akan bantu dia ketika dia susah di dunia dan di akhirat. Ya. Ataupun di kesusahan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah akan mudahkan itu. Wa man satara musliman, dan siapa orangnya yang menutupi aib daripada umat Islam, ya, satu orang Islam yang dia tutupi aibnya, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutupi dia pada hari kiamat. Jadi hadirin, sangat hebat keutamaannya, ya, tidak kita membicarakan daripada keburukan orang lain yang dia berbuat dosanya tanpa dia membanggakannya,
Ya, dia berbuat dosa memang pernah kelihatan sama kita. Contohnya ada orang malam hari gitu ya, dia mencuri, ketahuan sama kita aja. Ternyata dia udah bertobat dan dia nggak berbuat lagi. Pokoknya dia malu untuk diucap, diomongin perkara itu. Itu cukup informasi itu dalam benak kita saja, nggak boleh sampai kepada orang. Kalau kita sempat ngomongin, ini berbahaya. Maka Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat tadi, ya, jangan kalian yaitu membicarakan keburukan sebagian yang lain. Apa dosanya? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan. Orang yang ngomongin kejelekan orang Islam yang lain itu adalah, apakah kamu suka, kata Allah, memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtumu, pasti kamu tidak suka. Jadi orang yang membicarakan keburukan orang lain, ya, dia seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Ini juga nanti pada musim politik semuanya. Ya, tidak boleh umat Islam berpecah belah. Mesti dihilangkan itu yang namanya politik cebong dan kampret. Betul? Cebong kampret udah hilang, Pak. Yang tersisa malah masih ada satu yang tersisa, kadrun. Saya pernah berjalan dengan baju begini, Pak, di satu mall, ada keperluan. Pas saya lewat di toko, ada penjaga toko laki-laki yang sedang ngobrol. Ya, awas kadrun gitu. Saya bilang, apa aja? Hilangkan itu semua. Dosa itu omong kayak begitu. Kalau umat Islam berpecah belah cuma gara-gara kontestasi politik ini, yang senang tuh pihak ketiga. Nah, mau pilih saja, nggak usah pakai menjelekan sana kemari. Pilih orang yang soleh, yang jujur, yang baik, yang cinta kepada rakyat, yang rekam jejaknya baik, gitu. Tidak usah saling menjelekan. Baik, nah hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apabila yang dibicarakan kejelekan itu namanya ghibah. Ya, membicarakan kejelekan orang lain. Yang dia malu tuh kalau dibicarakan. Kalau membicarakan kebaikan orang lain, bagus, tapi jangan di hadapan dia. Si A bagus nih, orangnya rajin tahajud. Nggak usah kita omongin di hadapan khalayak ramai juga. Kenapa? Khawatirnya dia menjadi apa? Bangga, sombong gitu, dengan amalannya dipuji gitu. Nah, kalau kita berikan contoh, oh si A, orangnya lagi gak ada nih. Oh si A, Masya Allah ya rajin. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada orangnya, khawatir dia malah berbesar kepala gitu. Kalau udah besar kepalanya susah dikecilin, nah. Gitu. Nah, membicarakan kejelekan orang lain, ya, yang tidak ada orangnya nggak ada di situ, itu namanya ghibah. Tapi kalau orangnya ada di tempat, orangnya ada, dibicarakan, ini di sini, di depan khalayak lama dibicarakan, itu bukan ghibah, itu namanya adalah fadhihah. Fadhihah membicarakan kejelekan, orangnya ada, itu berarti lebih berat ini, maksudnya berat juga, karena dia mengungkapkan aib ini dan menjatuhkan, mencacati kehormatannya. Lalu Ustadz, bagaimana kalau ada orang bilang saya senang film porno, tapi secara di media itu gimana? Medianya tersebar, belum dihapus pula, rekam jejak digitalnya. Ada nggak Pak orang bilang gitu? Saya senang bokep, senang ini. Kalau memang dia belum menarik dan meminta maaf, itu harus menjadi delik satu permasalahan berat itu di tengah masyarakat, apalagi public figure, umpamanya ada ini. Ya, dia harus berusaha menarik apa yang sudah terekam itu dan diminta maaf. Ya. Diminta dengan cara mohon maaf, saya salah ucap. Kalau tidak ini berat.
Menyukai film porno sama dosanya dengan dia orang yang berzina dalam film porno. Apalagi sampai vulgar di tengah publik. Wah, berarti. Kalau fadhihah berarti membicarakan ya, membicarakan kejelekan, ada orangnya itu. Ada orangnya. Ini bahaya ini. Ya, kejelekan dia, tapi dia berbuat dosanya tidak dalam keadaan membanggakan, tidak dalam keadaan di ranah publik. Kita bicarakan di depan publik, ini tidak boleh. Ya. Yang ketiga, kalau dia membicarakan kejelekan orang lain, tapi ternyata faktanya tidak, itu namanya fitnah. Ini semuanya dosa besar yang berkaitan dengan membicarakan kejelekan orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain yang tidak ada faktanya, itu namanya fitnah. Termasuk suami istri. Istri mengeluh kepada ibu-ibu yang lain, seumpamanya, kalau suami saya orangnya pelit, itu dosa. Seumpamanya, ibu-ibu lagi ngumpul nih, dia bicarakan, kalau mertua saya semua uang suami dia pegang juga. Itu tidak boleh, kecuali sang perempuan ini, wanita ini berbicara dengan ustazah yang mengerti untuk membuat solusinya, bicara berdua-dua. Ustazah tolong dong, ya bagaimana caranya, saya punya problem begini. Nah itu berdua-duaan, nanti untuk cari solusi boleh dibicarakan. Tapi kalau sekedar untuk curhat yang tidak ada solusinya di tengah-tengah pembicaraan orang ramai, yang ditanya pun, yang dibicarakan bukan orang ahli sholahiyat, tidak punya kekuatan rohani, yang cuma nanti bisa ngomporin juga, emang tuh udah makin enak nanti membicarakan kayak gitu. Itu tidak boleh. Baik suami atau istri, ya, atau suami istri tidak membicarakan aib, tapi membicarakan masalah dia hubungan intimnya, itu dosa besar. Di tengah-tengah teman kerjanya lagi ngobrol, oh saya begini-begini, itu haram. Jadi Islam menjaga akan rahasia suami istri, menjaga kebaikan-kebaikan kehidupan dengan membicarakan aja nggak boleh, punya syarat-syarat dan ilmu. Makanya Allah kasih keutamannya, kamu tutup aib orang lain, kamu akan aku tutup di dunia dan di akhirat. Ya. Begitu lembut daripada ajaran. Nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, ini sekelumit daripada keutamaan menutup aib orang lain yang perlu kita jaga, sebab berkaitan dengan amal-amal soleh kita. Jangan sampai nanti menjadi orang yang bangkrut, diambil kebaikan kita untuk orang yang kita bicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan. Tidak isyraf ya? Belum. Ya, pertanyaan bebas, Pak. Ibu, pertanyaan bebas. Gimana? Masih bingung saya juga pertanyaan. Keburukan dia sampaikan. Dia menyampaikan keburukan diri sendiri atau orang lain? Terus pertanyaannya,
Tidak boleh. Tidak boleh. Jujur yang mana nih? Kalau dia ketika dimintai keterangan untuk korupsi atau tidak, dia wajib jujur. Ya, itu wajib jujur. Tapi ketika dia senang menonton film porno, itu tidak boleh jujur, itu aib. Apalagi sifatnya membanggakan. Itu aib. Apa diungkap? Masalah apa? Itu kan berkenaan dengan moral seorang, pembawaan seseorang. Kalau korupsi tidak, berkaitan dengan orang lain. Kalau korupsi dia tidak jujur, dia berdosa kepada Allah dan masyarakat. Tapi kalau dosa perbuatan nonton film porno, dosa dia sama Allah. Jangan kamu buka. Itu aib diri kamu yang sudah aku tutupi, kata Allah. Jadi kalau ditanya, Bapak suka nggak nonton film porno? Dia bilang, ya suka, saya orang dewasa. Itu tidak boleh dijawab. Berduaan aja nggak boleh, apalagi 200 juta mata mandang, sumpah main. Ini kita bicarakan siapa sih, nggak ada kan? Tuh ibu-ibu aja paham itu. Tidak boleh membicarakan aib diri sendiri di hadapan publik. Tapi kalau korupsi beda kasus. Itu sebuah masalah kemaslahatan negara. Ketika KPK menangkap Anda, sudah ada buktinya, nggak bisa mengelak. Iya, seperti itu. Bisa dibedakan. Ada lagi? Ya, silakan ya. Tidak. Yang terbersit dalam hati kalau memang belum kita ucapkan tidak jadi dosa. Ya. Maksudnya Allah Maha mengetahui apa yang berada dalam hatimu itu. Sebelum kita tampakkan dia tidak jadi dosa. Kalau kita tampakkan baru jadi dosa. Kita ini ada kerentek nih. Ini orang kenapa sih? Ya. Nah, itu sebelum kita ungkapkan nggak jadi dosa. Tapi maksudnya Allah akan menghisap juga. Kamu tuh pernah berbuat begitu. Tapi tidak menjadi hak dosa bagi hamba Allah. Contoh, ada tetangga kita, mohon maaf, dia punya mobil nih tahun 85. Dalam hati kita gimana? Mobil kayak gitu aja bangga loh. Itu belum jadi dosa, tapi udah dicatat oleh Allah. Ketika udah kita tampakkan, kita keluarkan. 1 kilometer ente jalan juga mau mogok tuh, itu baru jadi dosa. Jadi ketika yang baru dikerentek itu, ketika tidak dilaksanakan, itu kan perbuatan buruk, Pak. Ya, tidak dilaksanakan jadi satu pahala. Tapi tetap ada catatannya di sini. Orang niat mau bilang begini sama tetangganya tentang ketidakbaikan, ya dia mau menghina gitu, tapi nggak jadi, itu jadi satu pahala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang niat dalam hati mau buat perbuatan dosa, nggak jadi dikerjakan, jadi satu pahala. Kalau jadi dikerjakan, jadi satu dosa. Gitu. Jadi ada orang mau buat dosa, nggak jadi, maka jadi satu pahala. Ini saya tampilkan hadisnya. Riwayatnya daripada Imam Muslim. Nabi bersabda bahwa ya kata Nabi bahwa orang yang dia apa itu kiwat bahasa Arabnya, orang yang niat berbuat dosa tapi saya agak lupa bahasa. Bentar ini. Ya pokoknya lafaznya kayak begitu tuh. Dia emang mencari hadis agak
Gitu. Jadi siapa yang niat, apa sih itu hadisnya? Siapa yang berniat perbuatan baik, tapi dia nggak sampai mengerjakannya, itu sudah dicatat satu pahala. Kalau dikerjakan minimal 10. Tapi kalau dia niat berbuat dosa, nggak sampai dikerjakan, maka dapat satu pahala. Kalau sampai dikerjakan, satu dosa saja. Jadi kalau perbuatan baik dinilai satu, kalau nggak dikerjakan, dikerjakan 10. Perbuatan niat perbuatan buruk nggak dikerjakan, dapat pahala satu. Dikerjakan, dosa cuma satu. Untuk menunjukkan kasih sayang Allah lebih besar daripada murka Allah Ta'ala. Cuma saya agak lupa keyword bahasa Arab hadisnya itu. Riwayat Imam Muslim. Ya. Ya sudah, begitu dulu Pak. Nanti lain waktu baru kita lanjutkan. Jadi, saya lupa keyword hadisnya. Oh ini dia sudah ada. Ya, ini hadisnya riwayat bahkan Imam Bukhari Muslim ya Pak. Nih. Faman hamma bihasanatin, siapa yang niat berbuat kebaikan, falam ya'malha, tapi belum dikerjain tuh. Saya niat tahajud ketiduran sampai subuh. Kata bahwa maka Allah mencatat baginya endahu untuk orang itu hasanah kamilah, satu pahala sempurna. Wa in hamma biha, tapi kalau dia udah niat fa'amilaha, tahajudnya dikerjakan tuh, udah niat tahajud dikerjakan. Minimal pahala pertama kali Allah kasih asyra hasanat 10 kali. Ila sab'ati mi'ati di'fin, sampai 700 kali. Ya. Ila ad'afin katsirah, sampai berlipat ganda yang tidak terhingga. Itu kalau udah niat dikerjakan bisa 10, naik 700, bisa lebih dari itu. Tapi yang Bapak tanyakan ini, wa in hamma bisayyi'atin, kalau dia niat perbuatan buruk. Nah, ayat itu dijelaskan ini Pak hadis. Orang niat perbuatan buruk, falam ya'malha, tapi enggak dikerjain. Kataballahu 'indahu hasanah kamilah. Dia niat tuh untuk apa tuh? Ngomong ke anu begini, maka dia tidak kerjakan, bagi dia adalah satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilha, tapi kalau dia niat berbuat buruk dan dikerjakan, kata Allah sayyi'ah wahidah, dicatat cuma satu dosa. Satu dosa. Allahu a'lam. Apa tadi? Sifat ini. Ya, sebentar. Kalau dia bergibah kepada sifat ataupun satu kaum, gitu, ya dosanya satu kaum yang digibahi lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Enggak itu enggak apa? Enggak ringan, berat banget. Satu kaum digibahin, dosanya segitu juga. Terus? Iya, enggak boleh. Enggak boleh. Kebijakannya seperti apa? Oke, kalau ini tidak bisa langsung diklaim sebagai satu dosa, mengikut kepada mekanisme bernegara kita. Contohnya negara Indonesia dan negara demokrasi. Jadi rakyat berhak, ada undang-undangnya untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan cara yang santun,
disampaikan ini nggak boleh begini, ini merugikan ini ada buktinya begini, masih nggak apa-apa. Itu namanya kritik membangun supaya orang yang punya jabatan nggak salah tanda tangan. Kalau udah salah tanda tangan dan menzolimi sekian banyak orang, lebih berat lagi kan. Jadi yang dia membicarakan satu keputusan kebijakan yang merugikan, lalu diomongin langsung di pejabatnya atau di ini dan belum dihapus itu hukumnya, masih tidak apa-apa dalam ranah berdemokrasi. Jadi dikaitannya juga dengan ranah demokrasi. Sedangkan dalam Islam kan demokrasi tidak ada seperti itu. Cuma kalau dalam cara kita bernegara ini dengan demokrasi, maka diperbolehkan. Asal dengan cara yang baik juga, yang betul-betul memang itu adalah dirasakan merugikan. Contoh, apa contohnya? Ya, antum bisa buat contohnya. Kalau secara pribadi dosa yang seorang buat dan dia malu dia diomongin, itu terus tidak berlaku. Berbeda dengan kebijakan. Fir'aun punya kebijakan, Bani Israel harus dibunuh, yang lahir tahun ganjil, yang tahun genap gak usah dibunuh. Itu diomongin keburukan Fir'aun kayak gitu nggak apa-apa. Karena dia sudah berbuat satu kebijakan yang merugikan orang banyak. Mengingatkan Fir'aunnya, ngomongin hari-hari tentang Fir'aunnya itu nggak apa-apa. Itu contoh kebijakan aja yang merugikan. Terus, kalau aib seorang terus, kita tutup terus, nggak boleh kita bicarakan sedikit. Sedikit kita bicarakan, kita minta maaf sama orang ini. Ya, beda sama kelakuan Fir'aun, karena dilakukan terus oleh Allah. Allah bicarakan terus dari ayat pertama sampai akhir Al-Quran banyak nama Fir'aun, ratusan. Fir'aun, Qarun. Karena kebijakan dia yang tidak punya malu dan berbuat dosa kepada Allah. Wallahu a'lam. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Oh, masih ada. Ibu bilang apa? Baru sadar siapanya nih? Ibu memaafkan nggak? Kalau memang dia meminta ibu dan ibu tidak memaafkan, dia tetap berdosa. Tapi bagusnya ibu dimaafkan saja, supaya kita pun tidak ada nanti kaitan dengan orang lain dengan harapan ya dimaafkan saja Bu. Jadi memaafkan ini sangat indah. Termasuk daripada orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dia baru sadar dia sudah memfitnah ibu dan ibunya menerima dengan legowo dan memaafkan. Wah, itu hebat. Rohani Anda akan dibentuk. Tidak, ibu, tidak. Kan ibu baru sadar nih. Oh, ibu ngomong ke orang yang memfitnah itu. Oh, baru sadar kamu ya gitu. Oh iya. Iya, maksudnya kalau emang ibu berbicara kayak begitu, itu karena memang ibu juga mengungkapkan kan, ada pengungkapan. Kamu baru sadar. Gitu. Dan yang terbaiknya tetap ibu memaafkan orang itu. Ibu ngucapin kayak begitu nggak apa-apa.
untuk mengingatkan dia, kamu baru sadar. Ya. Ya. Memaafkan orang lain, bersabar dalam menghadapi kehidupan kanan kiri depan belakang, itu sangat indah. Ya, insya Allah kita mau meraih pahala baik di sisi Allah, menjaga rohani kita, amalan kita. Cuma kalau ibu mau membalas, sebenarnya itu ada hak juga, ada hak. Tapi kalau kita maafkan, paling cuma ibu bilang, kamu baru sadar ya, itu deh. Dan kalau ibu maafkan tetap akan direken baik, dinilai baik oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan kekurangan dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.